Oke, kalau tadi kita sudah lihat genre strategi, sekarang kita akan lihat satu genre lain yang cukup populer ya, RPG, role playing games. Di sini dikasih contoh Divinity Original Sin yang bikin Larian Studios. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan bareng tadi waktu membahas genre adventure, ya, RPG ini sebetulnya adalah pengembangan dari adventure game. Dan RPG sebetulnya adalah adaptasi komputer dari tabletop RPG atau pen and paper RPG yang sudah terlebih dahulu ada. Ya, jadi RPG ini sebetulnya dulu sekitar tahun 60-an, 70-an itu sudah populer ya dalam bentuk kertas tapi. Ya, jadi ada buku panduannya, satu orang akan berperan sebagai namanya Game Master, ya, atau kalau di dunianya Dungeons and Dragons, salah satu tabletop RPG yang populer, ya, itu dia akan berperan sebagai pengendali permainan, ya, sama kayak komputer kalau di dunia digital. Ya, jadi Game Master atau Dungeon Master ini akan mengendalikan gamenya, kemudian akan ngasih event tertentu, ya, kemudian mengendalikan musuh, dan secara umum dia harus pandai bercerita. Ya, itu serunya dulu tabletop atau pen and paper RPG. Ya, kalau sekarang kita dimanjakan sama komputer, yang bercerita adalah komputer, yang mengaturkan musuhnya, AI-nya dari komputer juga, kemudian deskripsi dunianya juga datang dari komputer secara visual ya. Nah, jadi di sini RPG itu karakternya lebih detail dibandingkan adventure. Ya, nanti ada skill yang bisa ditingkatkan. Kemudian pemain ini biasanya juga akan lebih terlibat dalam pembuatan karakter. Ya, yang suka main RPG biasanya akan galau di bagian karakter creation. Ya, entah dari sisi visualnya atau dari distribusi trait-nya, ya distribusi statistik, ya kan? Nah, perbedaan kedua dibandingkan dengan adventure, interaksi pada dunianya RPG itu jauh lebih intens. Ya, biasanya ada perang, ada konflik berkepanjangan, ya, kemudian kita bisa jual beli barang di toko dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah ciri-ciri game RPG. Kalau teman-teman lihat, ini sangat mirip dengan ciri-cirinya game adventure. Ya, tapi ada perbedaan tertentu. Nah, ciri yang sama adalah pemain di sini akan selalu memerankan tokoh tertentu, ya, namanya juga role playing, permainan peran. Lalu selalu ada masalah besar yang harus diselesaikan. Nah, tapi perbedaan RPG dengan adventure, pada game RPG kita punya karakteristik yang mendetail pada karakter pemain kita. Ya, ini kita kenal biasanya dengan istilah statistik ya. HP, MP, attack, defense, luck, dexterity, agility, dan seterusnya. Ya, detail yang lain bisa juga dari skill yang bisa dipilih. Skill tree, ya kita harus pandai-pandai memilih uh, skill point kita ini mau dialokasikan kemana. Ya, karena tidak semua skill bisa diambil, misalkan. Nah, karakter kita bisa meningkat kemampuannya, kekuatannya, ya ada progresnya. Biasanya kita ukur dengan namanya experience point yang bisa didapat entah dari katakanlah membunuh musuh yang paling umum ya, atau mempelajari hal tertentu. Ya, kekuatan karakter ini biasanya terlihat dari level. Ya, jadi karakter level 99 tentu saja lebih kuat dari karakter level 1. Ya, ciri yang lain ada pertempuran dengan musuh, ini yang tidak ada di adventure. Ya, kemudian ada inventory, ada sistem jual beli, dan tentu saja pemain bisa eksplorasi dunia. Nah, RPG ini sendiri punya dua kecenderungan, ya, dua kutub, ya, ada dua aliran, ada RPG Timur sama RPG Barat. Ya, tapi tidak melarang ada perpaduan dari kedua budaya ini. Ya, kita mengatakan RPG Timur itu biasanya mengarah ke Jepang, tapi tidak menutup RPG dari entah dari Korea, entah dari Cina, atau bahkan dari Indonesia. Ya, karena
kadang-kadang RPG Indonesia juga terpengaruh RPG Jepang ya. Ya, Jepang ini pengaruhnya di RPG besar banget. Nah, sementara itu kalau di barat ini dipengaruhi sama Eropa dan Amerika Serikat. Ya, kita lihat perbedaannya. Nah, untuk RPG barat, pemain biasanya lebih bebas dalam membuat karakter, mengembangkan karakter, dan dia lebih terlibat ya. Karakter creation-nya untuk RPG barat itu luas banget. Ya, kalau dilihat dari karakter creation-nya sendiri, ya biasanya kita diberi macam-macam opsi secara visual. Ya, tapi itu hanya visualnya aja kan? Ya, yang lebih terlibat itu biasanya dalam menentukan statistik awal. Ya, jadi misalkan contohnya aja deh di gamenya Fallout, ya itu waktu kita bikin karakter bahkan sama Bethesda kan dibikin interaktif ya. Ada namanya special test kalau tidak salah. Ya, spesial ini saya lupa kepanjangannya apa, tapi masing-masing huruf itu menunjukkan statistik dari pemain ya. Misalkan S itu strength mungkin ya. Saya agak lupa. E katakanlah endurance. Ya, I kemudian intelligence, L misalkan luck dan seterusnya. Ya, jadi di awal kita diberi beberapa poin yang harus kita distribusikan entah merata, entah dominan di salah satu sehingga kita tidak kebagian poin di beberapa statistik ya. Kemudian skill tree-nya biasanya terlihat lebih kompleks, tidak semua skill itu bisa diambil, banyak yang bisa divariasikan alias di combo dan seterusnya ya. Nah, sehingga di sini keterikatan pemain dengan karakter atau avatar karakter pemainnya itu biasanya lebih kuat. Ya, kemudian untuk Western RPG ini biasanya relatif lebih bebas dari urusan story, ya sehingga di RPG Barat itu lazim banget ada multiple ending. Dan kecenderungannya itu bisa ke cerita fantasi gelap, ya entah middle atau dark age, yang dipengaruhi cerita fantasi awal, misalkan The Lord of the Rings, ya sama cerita budaya mereka sendiri ya, elf, dwarf, orc, dan seterusnya. Atau kecondongan yang lain itu adalah ke apa ya, ke dunia industri cyberpunk. Ya, biasanya seperti itu kecenderungannya. Nah, kalau dibandingkan dengan barat, ya ini beberapa cirinya RPG Timur, ya alias Jepang. Pada RPG Jepang biasanya kita langsung memainkan tokoh tertentu, ya, tidak ada karakter creation di sini. Kemudian ceritanya lebih lurus, ya lebih lurus. Mungkin di beberapa tempat ada percabangan, tapi ujung-ujungnya nanti menguncup menjadi satu ending. Ya, kemudian skill tree-nya itu tidak serumit dari RPG Barat atau bahkan tidak ada sama sekali. Ya, nuansanya relatif lebih cerah dibandingkan dengan RPG Barat atau totally fiktif. Ya, benar-benar tidak ada di dunia nyata. Ya, kalau RPG Barat itu bisa jadi masih terpengaruh terhadap budaya mereka. Ya, misalkan zaman pertengahan atau zaman kegelapan ya Dark Age. Nah, kalau RPG Timur ini biasanya benar-benar fiktif. Ya, ciri khasnya adalah di RPG Timur itu ada beberapa makhluk fantasi yang tidak bisa ditemui di RPG Barat. Ya, contoh paling gampang misalkan naga deh ya. Naga Barat dan naga Timur itu kan ada perbedaannya. Nah, sejarahnya ini jauh banget dari masa lalu, sekitar tahun 70-an juga. Ya, diawali sama Dungeons and Dragons, D&D, ya, sampai sekarang pun masih ada perkembangannya ya, bahkan kalau tidak salah, D&D ini sudah revisi aturan sampai 5 kali. Ya, kita kalau mau main D&D yang terbaru, nanti akan dikasih rule edisi kelima. Ya, ada Ultima, ada Wizardry, ada Diablo, ada Final Fantasy, dan lain-lain. Ya, ini judulnya banyak sekali. Ya, ini contohnya Dungeons and Dragons dulu.
Kemudian ada game di sini Ultima, ya sekilas nggak kelihatan kayak RPG ya, karena visualnya dulu agak terbatas. Wizardry, Diablo, ya bahkan baru 1 hari atau 2 hari ini ya ada kabarnya Diablo kedua mau di remake. Sorry, bukan remake, itu remaster. Ya mau di remaster untuk berbagai macam konsol dan termasuk PC. Ya kalau teman-teman belum pernah menjamani game ini, belum pernah mainkan game ini, saya sarankan coba sekali. Ya paling tidak yang Diablo 2. Ya karena Diablo 2 ini benar-benar menjadi batu pijakan untuk RPG komputer. Ya nanti dicoba aja. Ya Final Fantasy 1 ya seperti ini zamannya Nintendo. Ya bahkan tahun 87 sampai sekarang kita dapat FF7 remake sama konon FF16 ya, sudah ada trailernya ya kan. Nah, untuk bisa membuat RPG yang bagus, kita butuh memperhatikan faktor-faktor ini. Ya, yang pertama adalah karakter. Ya, ini obvious banget karena sesuai nama genrenya ini role playing game, ya, permainan peran, maka kita harus bisa membuat pengembangan karakter yang bagus. Ya, sehingga pemain ini bisa merasa seolah-olah dia adalah karakter tersebut. Kemudian dari sisi cerita ya, latar belakang, dunia, budaya, dan seterusnya. Faktor penting berikutnya, sistem pertarungan atau battle. Ya, buat yang interaktif dan menarik. Ya, kapan hari sempat terjadi bahwa ada 2 cabang atau ekstremis untuk RPG. Ya, ada yang lebih suka turn-based RPG, ada yang lebih suka action RPG alias real time. Ya, ada yang dicampur. Ya, turn-based RPG itu dulu dilakukan karena ya kemampuan komputasi pada saat itu belum terlalu mumpuni, makanya dibikin turn-based. Ya, tapi ada yang bilang, aduh turn-based ini lama, bosan nunggunya. Ya, sehingga mereka lebih milih yang real-time based atau action RPG. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan, walaupun sifatnya turn-based, kita bisa membuat mekanik tertentu ya yang membuat pertarungan turn-based itu menjadi menantang. Ya, contoh gamenya dari Square Enix, Bravely Default 2. Yaitu ada sistemnya Brave sama Default, ya kan? Walaupun gamenya sendiri itu turn-based, ya sistem klasik banget. Lalu tentu saja faktor penting untuk RPG adalah balance, ya jangan sampai musuhnya terlalu kuat sehingga tidak bisa diselesaikan gamenya. Nah, sumber daya yang penting tentu saja programmer di sini ya, entah dari AI, entah dari battle system ya, atau dari UI UX. Ya ini penting banget karena pada game RPG kita harus memanage karakter kita ya, ngelihat statistiknya gimana, kemudian ngasih equipment, ya lalu ada manajemen item dan seterusnya. Ya, jadi UI UX-nya di game RPG ini jadi penting. Artis, tentu saja, yang model karakter, entah playable atau non-playable karakternya harus baik, ya musuhnya harus meyakinkan, bisa menakutkan, menantang, ya mengancam. Lalu environment-nya seindah mungkin atau sedepresif mungkin, dan seterusnya. Audio tentu saja, ini sama juga kayak adventure tadi ya. Musik ini bisa membangun mood, ya. Waktu ceritanya sedih, tentu saja harus dimainkan musik yang mengalun, ya, menyentuh hati. Kemudian musiknya untuk battle, tentu saja di sini harus apa namanya, musik yang benar-benar bersemangat, ya, memberikan nuansa seolah-olah kita lagi adrenalinnya juga naik dan seterusnya. Storyteller penting pasti ya, karena kita harus bisa menyusun cerita yang menarik dan terkenang. Ya, percakapan dari masing-masing karakter. Ya, kemudian bahkan karakternya sendiri ya punya sifat yang memorable seperti itu. Nah, RPG juga punya subgenre. Ya, ini tadi 2 buah subgenre sudah saya sebutkan.
karena ini dua kubu yang kadang-kadang ekstrim ya. Action RPG alias ARPG, kemudian yang turn-based, ada juga yang roguelike, dan yang terakhir adalah tactical. Ya, action RPG atau ARPG ini biasanya kita hanya mengendalikan satu karakter aja, ya, tapi tidak melarang kita beraksi dengan banyak karakter. Ya, untuk action RPG lebih umum di konsol, tapi ini juga mulai merambah ke dunia PC, ya, jadi sudah sama ratanya sekarang. Nah, untuk gameplay, karena dia action, maka dia bisa pinjam dari genre lain yang banyak aksinya. Contohnya di sini, Mass Effect itu nambah shooter, ya. Borderlands juga nambah first person shooter, tapi dia RPG. Ya, kemudian hack and slash, ini nanti ada di bagian action ya. Legend of Zelda, kemudian Diablo itu termasuk hack and slash. Ya, contohnya RPG di sini banyak. Legend of Zelda yang paling populer, ya sudah ada sejak Nintendo dulu. Ya, saingan sama Ys, ini juga sama populernya. Terus Diablo, Elder Scrolls, Fallout, Assassin's Creed, bahkan dari game style, tiba-tiba waktu di Origins, mendadak dia berubah total jadi action RPG. Ya, dan ternyata formulanya sukses. Ya, makanya sampai seri berikutnya, Odyssey, sama yang terakhir Valhalla, mereka tetap memutuskan, ya sudahlah tetap action RPG. Ya, tidak balik lagi jadi murni stealth dan action. Nah, yang berikutnya ada turn-based RPG. Ya, ini juga dikenal dengan nama klasik RPG atau old school RPG. Ya, karena turn-based RPG ini memang populernya tahun 90-an, ya. Sudah lama. Ciri-cirinya di sini biasanya pemain akan mengendalikan lebih dari satu karakter yang dikumpulkan jadi satu kelompok atau disebut party. Ya, pemain akan bergantian memilih aksi melawan komputer, ya. Tapi untuk turn-based RPG ini tidak melarang bahwa kita kombinasikan dengan real time alias action. Ya, sebagai contoh di sini Final Fantasy itu dulu turn-based ya sampai kalau tidak salah Final Fantasy 4 ya Final Fantasy 4 ya kalau tidak salah dia tidak benar-benar murni turn-based. Ya, kita mulai mengenal istilah active time battle. Ya, jadi tiap karakter itu punya kecepatannya sendiri-sendiri, ada bar yang akan terisi seiring dengan waktu. Begitu barnya penuh, maka dia bisa beraksi. Ya, sistem itu kalau tidak salah masih terus sampai Final Fantasy 12. Kemudian 13 itu mulai dimodifikasi ya, walaupun masih tetap ada action time barnya, action time battle-nya masih ada. Ya, kalau yang 15 itu rasanya sudah benar-benar murni action. Ya, kemudian ada turn-based RPG Darkest Dungeon, walaupun ini nanti kita kategorikan ke subgenre berikutnya, ya, roguelike. Lalu ada South Park, si Fractured But Whole RPG, ya. Nah, subgenre yang ketiga adalah roguelike, ya. Biasanya itu jenisnya 2D, ya bisa tile-based dan turn-based. Ya, kenapa ini dipisahkan menjadi satu genre tertentu? Ya, ada satu ciri khasnya dari roguelike, ya itu biasanya mereka akan menjelajahi dungeon yang sifatnya procedurally generated. Ya, jadi dungeonnya ini tidak akan sama tiap kali kita masuk. Ya, tiap main pun tidak akan pernah sama. Dan ciri khas lain dari roguelike itu ada yang namanya permadeath. Ya, kalau di turn-based RPG biasanya kita masih bisa menghidupkan sebuah karakter yang health point-nya atau hit point-nya mencapai 0, ya kita masih bisa revive walaupun secara teknis mereka harusnya dikatakan KO, ya cuman pingsan gitu aja. Tapi kalau di roguelike, begitu health-nya habis, maka ya sudah karakternya itu mati dan mereka mati untuk selamanya. Ya kita akan kehilangan karakter tersebut sepanjang sisa permainan. Nah, ini contohnya Rogue Legacy, kemudian Darkest Dungeon, ya, itu juga termasuk roguelike.
Nah, kemudian ada genre terakhir namanya Tactical RPG. Ini sekilas agak mirip dengan turn-based strategy sih. Ya, bahkan turn-based strategy pun ada unsur RPG-nya. Ya, tapi untuk Tactical RPG ini penekanannya ada di taktik. Ya, sehingga Final Fantasy Tactic itu tetap bisa dimasukkan ke Tactical RPG. Ya, walaupun secara teknis dia adalah turn-based strategy. Fire Emblem juga Tactical RPG. Terus serinya Divinity Original Sin itu juga kita kategorikan sebagai tactical RPG. Nah, cukup panjang ya ternyata penjelasannya untuk RPG. Ya, memang genre ini adalah salah satu genre game yang cukup kompleks ya. Nah, berikutnya kita akan lihat genre berikutnya yaitu action. Ya, seperti apa game action? Jangan kemana-mana dulu, tetap lanjut di video yang satu ini ya.